Kena GMV Max, jadi ngiklan apa enggak? Kemarin-kemarin saya bingung nih sama kondisi ini ya. Kebetulan beberapa produk atau beberapa video saya sudah mendapatkan GMV Max ya. Tapi beberapa hal ternyata tidak seperti yang maksudnya yang dijelaskan oleh suhu-suhu, kemudian yang saya alami itu lumayan berbeda ya. Contohnya katanya kalau misalnya terkena GMV Max, jangan ngiklan karena nanti tabrakan tuh rebutan sama dari iklan dari si sellernya ya. Nah, kemarin-kemarin tuh saya lihat tuh, wah, lihat lah ya di apa namanya di earnings atau di penghasilan ada tuh beberapa yang tandanya itu merah ya. Ini untuk teman-teman yang udah mengerti apa itu GMV Max dan bagaimana cara ngeceknya ya. Kalau yang belum, teman-teman yang belum mengerti apa itu GMV Max, kemudian cara memilih produk yang ada GMV Max-nya bagaimana, atau yang bagaimana ngecek kalau kita terkena GMV Max atau enggak, komen aja ya. Nanti kalau ada yang perlu, saya jelasin lagi. Nah, teman-teman, yang saya alami kemarin, itu ada tuh beberapa yang dapat GMV Max gitu kan, tandanya merah 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 merah. Waduh, gimana nih, ngiklan apa enggak gitu ya. Nah, tapi ketika keesokan harinya gitu ya, kok penjualannya kok turun gitu ya, biasa-biasa aja, yang ada tanda merahnya. Saya cek gitu ya, penjualannya itu ya kuning-kuning aja tandanya, berarti kan dari organik video saya yang organik gitu ya, tidak berdasarkan atau tidak dihasilkan dari iklan yang dibiayai oleh si seller. Nah, akhirnya daripada penjualan turun, ya udahlah ngiklan aja gitu ya, walaupun saya tahu video tersebut sudah terkena GMV Max. Karena teman-teman, coba deh dicek. Kalau misalnya sebuah video sudah terkena GMV Max, dia itu sudah masuk ke database apa ya, sistem iklannya si seller. Jadi kalau misalnya kita mau privacy nih contohnya ya untuk ngeceknya kita privasinya itu diganti mau di privatein tuh video itu nggak bisa yang only you-nya itu mati ya jadi nggak bisa tuh kita pindahin dari public atau everyone gitu ya ke yang only you tuh nggak bisa mati only you-nya itu karena video kita sudah masuk ke database si seller gitu ya jadi kalau misalnya dia mau iklanin itu video tuh ready untuk diiklankan oleh mereka. Masalahnya, GMV Max itu kan memilih untuk video-video yang dianggap oleh sistem berpotensi ya. Jadi tidak apa ya, tidak stabil, tidak manteng dia-dia aja gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan sedikit aja skornya gitu ya. Kemudian hari ini kita termasuk yang dapat GMV Max, kemudian besok itu agak tergeser gitu ya, maka kita videonya sudah masuk di situ, tapi iklannya sendiri nggak kebagian tuh iklan dari sellernya. Itu asumsi saya ya, disclaimer ini asumsi saya gitu ya, hasil dari apa namanya penelitian lah gitu. Nah akhirnya saya coba deh, ya udahlah bodo amat gitu ya, saya iklan aja, iklan yang kecil-kecilan gitulah 30.000 gitu ya. Dan hasilnya sampai saat ini itu penjualannya naik lagi. Jadi saya pikir walaupun terkena GMV Max kalau kita mau ngiklan ya iklan-iklan aja dengan pakai strategi ya. Jadi kalau misalnya kita dapat tuh merah 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 merah, ya udah kita stop iklannya gitu ya. Biarkan si seller yang membiayai iklan kita. Tapi kalau misalnya udah kuning 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 aja, ya udah iklan aja walaupun kita tahu video kita itu misalnya sudah termasuk database si seller ya, yang kalau misalnya penjualannya bagus, itu akan direkomendasikan untuk mendapatkan GMV Max. Sejauh ini sih mungkin itu kesimpulan saya ya. Dan kalau menurut saya, kalau iklannya itu pakai iklan promote, sepengetahuan saya, iklan tersebut atau misalnya apapun yang dihasilkan dari promote itu akan dianggap organik gitu ya oleh sistemnya. Disclaimer lagi, ini adalah asumsi saya, kecuali iklannya itu menggunakan apa namanya, lupa saya namanya tuh, Ads Manager ya. Kecuali iklannya menggunakan Ads Manager, maka dia akan
terdeteksi bukan organik, diiklankan gitu ya. Nah, seperti itu sepertinya teman-teman yang saya alami dan udah lama nih nggak update terkait dengan dunia affiliate ya. Karena untuk akun ini nih masih mencari niche ya, mencari apa sih yang kira-kira bikin sukses di sini dan bisa menghasilkan uang ya di channel ini. Kalau di yang lain udah jelas tuh. Nah, di sini tuh saya mau bingung nih, mau ngobrolin affiliate, mau ngobrolin bahasa Inggris, mau ngobrolin public shipping, or apa gitu ya. Karena ini udah macam-macam nih, termasuk juga bikin lagu ya di channel ini. Oke, semangat terus affiliate Indonesia dan tetap semangat gitu ya. Satu hal yang perlu diingat bahwa kita ini hanya berikhtiar, sementara rezeki itu sudah ada yang ngatur, itu udah di luar kemampuan kita. Jadi saya selalu berpendapat bahwa si suhu-suhu itu ya, si suhu-suhu itu mengapa dia mendapatkan sebesar itu komisinya bukan karena dia piawai. Ini disclaimer ya pendapat saya, bukan karena dia piawai, bukan dia jago, tapi memang dia rezekinya gitu ya. Memang rezekinya dari komisi affiliate. Kita yang nggak tahu ya, kita hanya berusaha. Mungkin rezekinya dari mana, dari mana, dari mana. Yang penting kita melakukan usaha ini gitu ya. Sekali lagi, saya tidak kagum pada suhu pada apa dari sisi teknisnya ya. Karena menurut saya biasa-biasa saja. Tapi kagum dari Yang Maha Kuasa memberikan rezekinya kepada mereka. Oke, tetap semangat.